Capricorn, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Kita ketemu lagi di sini. Nah, aku akan membacakan love life kalian 3 bulan ke depan. Aku mulai dengan yang single ya buat Capricorn, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Oke, selain Capricorn, di sini aku melihat ada energi Aquarius, Virgo, Libra itu yang kuat. Kemudian ada Leo, ada Sagittarius ya, ada Aries, ada Pisces, ada Scorpio, dan ada Taurus ya. Bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke. Baik, Capricorn, kalau aku lihat di sini kalian itu habis menarik diri atau melalui masa kontemplasi ya, masa tidak menjalin hubungan dengan siapapun dan fokus sama hidup kalian gitu ya. Sebelumnya kalian mungkin sempat um, dekat dengan orang atau punya hubungan dengan orang cuman berakhir gitu atau tidak bisa lanjut lah intinya ya. Nah, di sini aku melihat memang kalian sempat berusaha move on dari keterikatan dengan orang tersebut. Kalian mungkin terlihat sudah cukup apa ya? Ya kayak clingy gitu dengan kehadiran orang itu atau dengan ya apa ya? Dengan keberadaan orang tersebut lah di hidup kalian. Walaupun mungkin kalian tidak harus bertemu setiap saat, cuman kalian membutuhkan orang itu, membutuhkan hubungan itu gitu bisa jadi. Kemudian secara emosional kalian sudah terikat aja gitu. Kalian kayak butuh aja gitu seseorang di samping kalian gitu ya. Cuman ya sepertinya hubungan itu tidak berjalan baik ya dan dia berakhir gitu ya. Nah, di sini aku melihat kalian itu setelah move on lah ya dari situasi itu, fokus di hidup kalian. Keadaan hidup kalian sebenarnya cukup baik ya di sini, ada perbaikan. Nah, di sini aku melihat mungkin saja dalam hal pekerjaan ada hal yang bisa kalian capai gitu ya. Ada keinginan yang akhirnya bisa terrealisasikan gitu. Ada hal yang lebih lah dalam pekerjaan gitu ya, bisa didapatkan, itu yang kulihat di sini. Kehidupan yang cukup membaik lah ya di sini aku lihat akhirnya kalian kayak siap juga untuk membuka hati ya. Di sini aku melihatnya memang tidak harus juga sih punya pasangan, itu pilihan gitu kan. Cuman di sini aku melihat kalian memang sedang bersemangat lagi untuk menjalin hubungan, membuka hati gitu ya. Terus apa ya? Siap untuk membangun hubungan dengan seseorang lah ya. Kayak siap untuk jatuh cinta lagi gitu. Kalian kelihatan passionate di sini untuk ya apa ya, bukan bermain cinta ya, cuman lebih passionate untuk apa ya, mencari seseorang gitu bisa jadi gitu, atau dekat dengan seseorang gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi seiring dengan perbaikan hidup ya dari pekerjaan ini, memang kalian terlihat lebih menarik gitu ya. Kemudian di sini kalian ada 2 The Empress lah ya. Jadi aku melihat di sini kalian cukup menikmati sebenarnya hidup kalian gitu. Cuman ya terlihat juga kalian memang ingin menjalin hubungan dengan seseorang. Nah, di sini aku melihat ada kemungkinan 2 pilihan ya. Jadi ada yang datang ke hidup kalian ya, sebagian dari kalian bahkan ada 2 pilihan. Oke? Dan buat yang single memang ada lembaran baru ya, ada hubungan baru yang masuk ke hidup kalian. Itu yang kulihat. Cuman di sini memang ada kebingungan. Mungkin kebingungan ini asalnya dari seseorang yang turut hadir di situ gitu. Sehingga kalian jadi bingung kalau dihadapkan pada kondisi itu, pada pilihan itu gitu ya. Dan di antara orang yang hadir itu, aku melihat ada satu orang yang benar-benar serius ingin punya komitmen dengan kalian. Cuman mereka adalah tipikal orang yang keras ya. Dan apa ya di sini? Lebih suka mendominasi ya. Kalau kalian sama orang ini, mungkin kalian sulit mengontrol orang ini, tapi orang ini akan kecenderungan suka mengontrol
kalian ya. Jadi orang ini ya itu tipikalnya tough gitu kan. Terus kalau dilihat dari caranya seperti itu sih jadi apa ya, kecenderungannya kurang fair ya. Kurang fairnya itu mungkin mereka cenderung menginginkan pandangannya itu yang dijalani dalam hubungan itu. Dan mungkin mereka cenderung tidak melihat atau mendengarkan pandangan kalian. Melihat pandangan tidak, sorry. Mungkin mereka ini cenderung mengesampingkan pandangan kalian atau tidak mendengarkan pendapat kalian, bisa jadi dalam hubungan ini, dalam hubungan itu gitu ya. Jadi ya ini tipikal orang yang seperti itu memang. Terserah kalian ya mau atau tidak, cuman aku melihat ada potensi orang yang kayak gini tuh hadir di hidup kalian gitu. Kalau sama orang ini sih, kalau mau sama orang ini ya, itu harus sering-sering berkompromi ya, harus sering-sering mengalah gitu. Karena orang ini pasti kecenderungan hanya ingin dituruti dan pasangannya harus menurut sama mereka gitu. Oke, nah aku melihat di sini orang ini memang secara keuangan sebenarnya oke juga, dan mereka mau melanjutkan hubungan kalian itu ke arah yang panjang, yang serius. Seperti yang aku bilang, kalau kalian mau menikah ya mereka mau ke arah situ gitu. Oke? Ya itulah intinya ya. Jadi kalau aku lihat di sini kedatangan hubungan baru ya. Oh ya, di sini juga sebenarnya kalian seperti juggling untuk menghadapi konflik ya. Konflik itu pertama bisa datang dari kehadiran dua orang ya. Mungkin salah satunya adalah orang dari masa lalu, tapi tidak harus kalian semua didatangi oleh dua orang sekaligus loh ya. Cuman konflik ini aku melihatnya cukup jelas. Konflik ini bisa datang dari manapun, tidak harus dari ya pilihan dua orang itu ya. Maksudnya tidak harus datang dari kehadiran dua orang itu gitu ya. Konflik di sini bisa jadi antara kalian ya sama orang yang akan punya hubungan sama kalian itu. Antara kalian dengan orang yang akan hadir ini. Tidak harus konflik batin karena memilih di antara dua orang, nggak harus sih gitu ya. Cuman di sini aku melihat ada dua kali Two of Pentacles ya. Jadi bisa jadi memang setelah melalui konflik itu ini lumayan mengerucut ke arah pernikahan kalau kalian mau menikah gitu ya. Jadi memang konflik ini juga kayak konflik ini tuh terjadi karena memang ada yang mau serius gitu. Cuman mungkin kalian tidak menemui sempat tidak menemui kesamaan pandangan gitu, kesamaan pendapat. Nah, di situ akhirnya terjadilah konflik gitulah ya. Jadi konflik ini memang hadir sebelum komitmen itu. Komitmen yang sebelum mengerucut ke arah komitmen itu. Konflik ini memang hadir gitu ya. Oke, itu yang kulihat buat kalian Capricorn yang single ya. Capricorn yang single, kalau kalian mau hubungan itu akan datang pada kalian, jadi adanya hubungan baru. Oke, kita langsung ke Capricorn yang sudah berpasangan. Oke, ini untuk yang Capricorn berpasangan ya. Jadi kalau aku lihat di sini energinya selain Capricorn ada Scorpio, kemudian ada Aquarius, tetap masih ada, kuat banget ya Aquarius. Kayaknya kalian dealing atau punya situasi dengan Aquarius, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Kemudian di sini aku juga melihat ada Sagittarius, Libra, itu masih ada, cukup kuat energinya. Oke, itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Capricorn, buat kalian yang sudah berpasangan, di sini aku melihat ada potensi third party situation ya. Ini kayak ada orang yang kembali sama cinta lamanya, kemudian ada hubungan yang berakhir. Oke, jadi kalian sesuaikan saja sama situasi kalian yang lebih tahu situasinya seperti apa. Cuman di sini aku melihat
ada hubungan yang berakhir, cuman ada yang mau mempertahankan, ya. Kemudian ada orang yang kembali sama orang lama yang masih dia cintai gitu. Dan ini ada kaitannya sama third party situation. Jadi tinggal kalau ini resonate, posisi kalian yang mana, di mana. Balik lagi, ini adalah general reading gitu ya di sini. Kalau aku lihat secara umum sih gambarannya seperti hubungan yang berakhir, kemudian pasangannya atau mantannya itu kembali sama orang dari masa lalunya. Nah, itu kan juga third party situation. Ada hubungan yang berakhir dan ada orang yang setelah hubungan itu berakhir, dia kembali sama orang lama. Mungkin saja hubungan itu berakhir juga ada alasan, ya alasannya karena mungkin dia udah nggak menikmati hubungan itu dan dia ingin kembali sama orang lama. Kalau alasan utamanya orang lama mungkin nggak juga ya. Kalau pasangannya bisa membuat dia jatuh cinta dan nyaman, ya bisa jadi dia akan melupakan orang lama tersebut. Tapi kalau tidak cukup dan mungkin hubungan itu agak membebani ya, yang dirasakan orang yang di situ adalah beban gitu ya. Jadi mudah sekali untuk terdistraksi pikirannya pada cinta lamanya itu gitu. Itu yang kuliah di sini ya, orang yang belum move on dan akhirnya kembali sama cinta lama. Dan di sini aku melihat ada orang yang dia terpukul, sedih gitu ya. Ya mungkin karena hubungan yang berakhir itu dia terpuruk, tapi dia bisa bangkit dalam hal ekonomi ya. Jadi dalam love life-nya dia terpuruk setelah hubungannya berakhir. Tetapi ada reward juga, dia justru lebih bangkit lagi dalam hal karir, pekerjaan, ekonomi ya, finansial gitu. Nah, di sini aku melihat, nah di kartu yang terakhir ini aku melihat ada potensi orang hadir ya, orang hadir di hidup kalian. Kalau misalkan kalian itu adalah orang yang ini tadi, yang hubungannya sempat berakhir, terpuruk, lalu bangkit secara finansial. Nah, aku melihat ada orang yang akan hadir di hidup kalian. Jadi di sini di kartu terakhir ini ada kehadiran orang lah ya dalam love life gitu ya, kehadiran orang. Nah, ini bisa satu, bisa dua. Ya, jadi bisa dihadapkan pada pilihan. Kemudian kehadiran orang ini, kehadiran orang yang ada di sini ya, di kehidupan seseorang. Ya, bisa jadi ini di kehidupan kalian ya, mungkin saja. Kalau aku nggak sugar coating ya, kalau ini adalah Capricorn yang mengalami situasi terpuruk ini karena ditinggal oleh pasangan atau ya putus saja hubungannya gitu ya. Nah, aku melihat bisa ada satu atau dua orang yang hadir di hidup kalian setelah finansial kalian itu bangkit lagi gitu. Gitu ya. Oke, nah aku sih melihatnya dua orang ini, setidaknya salah satu, ini bisa mengajak kalian ke arah yang serius, ke komitmen gitu ya. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini, ini kayaknya ada hubungannya sama pembacaan Capricorn yang single. Ya, jadi mungkin tadinya kalian berpasangan, kemudian single, lalu kalian kehadiran satu atau dua orang itu. Dan ada yang mau mengajak ke arah yang serius atau komitmen gitu. Kayaknya ini ada hubungannya pembacaan single dan couple deh, ya. Karena aku melihat di sini kayak ada benang merahnya aja gitu. Makanya aku biasanya membuat pembacaan satu aja, apa yang terlihat aja, karena ya udah, kalau resonate ya resonate, kalau tidak ya tidak, karena mungkin saja antara couple sama single itu juga masih berhubungan gitu. Oke, itu yang aku lihat di sini untuk kalian Capricorn, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Selanjutnya aku akan membacakan soal karir ya. Walaupun tadi juga sudah kelihatan karirnya seperti apa sih ya. Oke, Capricorn, ini adalah pembacaan untuk karir keuangan ya. Kira-kira 3 bulan ke depan seperti apa.
Energi Aquarius dan Sagittarius di sini kuat banget sama Leo ya. Aquarius sama Sagittarius dari tadi keluar terus ya kartunya. Bisa jadi kalian punya situasi dengan mereka ya. Aquarius, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Ada Leo juga ya. Secara keuangan, aku melihat awalnya kalian memang capek ya. Capek mungkin ada situasi yang lain seperti yang tadi aku bacakan, situasi love life kalian yang sempat terpuruk gitu lah ya. Jadi ya capeknya di situ ya, dan mungkin ada imbas juga di situasi pekerjaan kalian. Tetapi justru situasi pekerjaan kalian setelah ya situasi yang nggak mengenakan ini ya, istirahat sejenak gitu kan, itu bangkit gitu. Justru setelah itu situasi keuangan kalian itu bangkit ya setelah kalian bersabar melalui dinamika yang ada ya di love life, di kehidupan kalian, dan termasuk di pekerjaan kalian. Tetapi pokoknya aku mau sampaikan saja, dalam pekerjaan itu kabar baik ya, karena aku melihat di sini ada harapan besar, ada harapan yang bisa terrealisasikan, ada ekspektasi yang bisa menjadi nyata ya, bisa kesampaian ya, bisa sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Oke lah intinya gitu. Di sini aku melihat kalian mulai membangun situasi keuangan kalian lagi, tidak mau terpuruk terus, atau mungkin walaupun terpuruk kalian itu, sorry ya, maksudnya walaupun terpuruk di dalam gitu ya, kalian itu tipikal yang suka bekerja aja gitu, bisa jadi kayak gitu. Tapi akhirnya kalian dapatkan kebahagiaan itu. Tadi kan juga aku baca di love life seperti itu ya, ada kebahagiaan, ada cinta. Pokoknya cinta ini nggak harus cinta sama orang lain, cinta romance itu nggak harus ya. Cinta di sini bisa cinta sama diri kalian sendiri, cinta sama hidup kalian gitu ya. Tapi ya memang dalam romance tadi ada cinta yang datang sih gitu kan. Cuman intinya di sini dalam karir atau kehidupan lah ya, itu ada kebahagiaan dan karir oke juga gitu ya. Ada masa depan yang cerah di situ ya dalam hal karir 3 bulan ke depan ya. Mungkin 3 bulan ke depan nih bisnis kalian lagi oke ya kan, karir kalian lagi lancarnya itu kayak semacam ada dukungan gitu loh ya. Kadang kalau kita lagi seret itu kita berusaha semaksimal mungkin, itu kayak hambatannya itu nyata banget gitu loh ya. Dan kita harus merelakan bahwa tidak semua yang kita inginkan bisa terrealisasikan gitu. Cuman kalau lagi lancar dan bagus kayak gini, justru apa ya, kalian cuma sekedar ingin aja, tiba-tiba datanglah itu gitu. Kalau lagi oke kayak gini, justru kayak segalanya itu mendukung di tempat kerja kalian gitu. Mendukung untuk kalian itu sukses gitu. Ya pemasukan lebih oke dari biasanya 3 bulan ke depannya, setidaknya itu yang aku lihat. Ada keberuntungan di situ. Jadi ya seperti yang aku bilang, kalau universe mendukung, segalanya mendukung, kalian memang sedang cukup beruntung ya kan. Jadinya ini bersambut aja gitu. Itu yang aku lihat di sini gitu ya. Segalanya seperti memudahkan kalian gitu. Jadi kerja keras kalian itu bisa langsung terbayar gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Good luck buat kalian Capricorn, Sun, Moon, Rising atau Venus. Semoga yang oke bisa terrealisasikan ya. Bye Capricorn.